Halo teman-teman, berjumpa lagi bareng aku Abdul Majid, mahasiswa psikologi, teman diskusi kalian. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang manusia sebagai makhluk yang bereksistensi. Artinya manusia itu sebagai makhluk yang ada dan juga mengada. Tapi sebelum masuk ke tema eksistensi manusia, aku bakal ngejelasin dulu pengertian manusia dari sisi biologisnya agar pembahasannya itu lebih terstruktur dan mudah untuk kita pahami. Manusia sebagai makhluk biologis, artinya dalam beberapa hal tertentu, manusia itu memiliki batas atau keterikatan pada kodrat alamiah yang dirinya itu tidak bisa ubah. Kalau mungkin teman-teman, pikiran kita ataupun hayalan kita itu bisa menembus ruang dan waktu, tetapi kondisi fisik kita atau badan kita itu tidak bisa melawan hal tersebut. Jadi kondisi fisik kita itu selalu terikat pada keduanya, selalu terikat pada kondisi nyata, baik itu waktu maupun ruang. Contoh kondisi biologis manusia yang terikat. Yang pertama itu misalnya manusia itu membutuhkan oksigen untuk dirinya bernafas. Manusia itu membutuhkan makan ataupun minum untuk dirinya bisa bertahan hidup. Atau bahkan manusia itu juga membutuhkan hubungan dengan lawan jenisnya agar bisa memiliki keturunan. Di mana hal ini itu sudah menjadi kodrat pada manusia dan tidak bisa diubah oleh dirinya. Tapi sadar nggak teman-teman, kalau diri kita, manusia itu adalah makhluk yang atau makhluk biologis yang hadir di dunia dengan kondisi bertahan hidup itu yang lemah. Misalnya manusia itu tidak memiliki bulu yang tebal untuk melawan dinginnya cuaca. Atau bahkan manusia tidak bisa berlari kencang seperti hewan-hewan. Manusia tidak memiliki taring yang tajam, tidak memiliki kuku yang tajam. Di mana hal ini itu menunjukkan kalau diri kita itu sebenarnya adalah makhluk biologis yang sangat lemah. Tetapi ada satu kemampuan atau satu bekal dari manusia yang membuat dirinya itu bisa bertahan hidup, yaitu pikiran yang begitu tinggi, pola kecerdasan yang begitu tinggi. Dan hal inilah yang menjadi modal utama dari manusia untuk bisa bertahan hidup dan beradaptasi di kondisi dunia. Makhluk adalah satuan hidup, yang artinya setiap makhluk itu terdiri dari berbagai bagian, yaitu bagian aspek fisik maupun aspek non-fisik. Yang keduanya ini saling berhubungan, saling berinteraksi, bahkan saling melengkapi teman-teman. Misalnya gini, dalam tubuh kita, saya kasih satu analogi gini aja. Ada satu kaki ya, misalkan kaki yang kita miliki, itu gunanya untuk diri kita bisa berjalan. Tetapi kalau kaki ini terputus dari tubuh kita, maka kaki tersebut tidak bisa lagi beraktivitas, tidak bisa lagi berfungsi. Nah, seperti itu pula jiwa pada manusia atau kesadaran dan tidak kesadaran pada diri kita itu saling berinteraksi, teman-teman. Keduanya ini saling ketergantungan, saling mendukung, serta bekerja sama dengan harmonis, di mana kesadaran dan ketidaksadaran ini saling berkoordinasi agar diri kita itu bisa berfungsi secara utuh, dapat berjalan, berpikir, ataupun dapat beradaptasi. Dan kita masuk di inti pembahasan, yaitu manusia sebagai makhluk yang bereksistensi. Eksistensi artinya kita itu lahir terlebih dahulu, baru kemudian kita sendiri yang nentuin mau menjadi seperti apa aku di kemudian hari. Jadi gini teman-teman, manusia itu lahir atau ada terlebih dahulu. Kemudian diri kita atau manusia itu yang memberikan makna pada hidup serta menentukan tujuan dari hidupnya. Berbeda dengan esensi. Kalau esensi artinya itu kamu lahir dulu dengan tujuan atau kodrat yang udah melekat. Misalnya pisau. Pisau itu diciptakan untuk memotong. Esensinya berarti memotong atau udah ada tujuannya sejak dia diciptakan. Kemudian selanjutnya adalah kita mencoba mencari apa definisi dari manusia. Maka untuk membahas hal ini perlu banyak aspek dalam kita mengartikan siapa itu manusia atau apa sih itu manusia. Bisa kita lihat dari aspek secara fisik atau secara tubuh manusia secara biologis, materialistik ya. Kemudian idealis, manusia sebagai makhluk yang berpikir dan memiliki kesadaran, dan juga manusia itu sebagai subjek dan objek. Artinya gini,
Manusia itu bisa diamati, artinya dia adalah objek. Kemudian manusia itu juga bisa menjadi pelaku atau yang melakukan. Dia manusia itu memiliki kehendak, perasaan, dan bisa bertindak atas kemauannya sendiri. Pendapat ahli tentang manusia. Yang pertama itu adalah manusia sebagai makhluk simbolis. Artinya manusia itu yang Artinya, manusia itu makhluk yang menggunakan simbol, bahasa, dan budaya untuk berkomunikasi dan memahami dunia. Pendapat yang kedua ini dari Plato. Mempelajari manusia tidak bisa hanya melihat dari kehidupan pribadi secara terisolasi. Jadi, dalam mempelajari manusia menurut Plato, kita itu tidak bisa memandang manusia atau mempelajari manusia hanya dari aspek tunggalnya itu saja, tetapi juga perlu melihat hubungannya, interaksinya dengan dunia luar, dengan masyarakat, dengan lingkungan, atau bahkan dengan budayanya. Dan yang ketiga, secara filsafat eksistensi, manusia itu sebagai makhluk yang bereksistensi. Dan terakhir teman-teman, apa yang dimaksud dengan manusia itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga aktif untuk mengada. Kalau misalnya teman-teman, hewan atau batu itu hanya menerima takdir dan kondisi mereka di alam. Sementara manusia itu aktif membentuk dirinya, membuat pilihan, menciptakan masa depan, dan memberi arti pada kehidupannya sendiri. Di mana kita sebagai manusia itu menciptakan diri kita mau menjadi seperti apa, itu lewat tindakan kita. Manusia itu tidak semata-mata menerima kodratnya, tetapi manusia itu selalu sadar dan aktif menjadikan dirinya sesuatu. Proses perkembangan manusia itu juga sebagian itu ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Dan di video kali ini mungkin itu saja pembahasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.